Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Linggo Pasaribu dengan NPM 23150610026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas akhir proyek mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi di sini terdapat source code Python untuk bagian yang pertama yang terdiri dari 22 baris dengan judul implementasi forward chaining untuk sistem pakar diagnosa penyakit. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, untuk source code ini itu menggunakan teknik reasoning dengan algoritma forward chaining. Jadi pada baris pertama terdapat def forward chaining dengan facts dan rules, di mana akan mendefinisikan fungsi forward chaining yang menerima dua parameter, yaitu facts atau fakta dan juga rule atau aturan. Kemudian di baris kedua terdapat new facts sama dengan true, di mana di sini new facts itu diinisialisasi dengan nilai true. Kemudian di baris ketiga terdapat perulangan while, di mana while new facts itu pada baris keempat, di mana new facts sama dengan false. Pada baris kelima terdapat for rule in rules dan premise conclusion sama dengan rule, di mana loop melalui setiap aturan dalam rule, di mana setiap aturan di unpack menjadi premise atau kondisi if, dan conclusion yaitu hasil atau then. Jadi di sini menggunakan teknik atau implementasi if then atau jika maka. Kemudian pada baris ke-7 hingga 9 yaitu if all P in facts for P in premise and conclusion not in facts, maka facts.append conclusion kemudian new facts true. Itu memiliki arti bahwasanya jika semua kondisi dalam premise ada di facts dan conclusion belum ada di facts, dapat dilihat di sini, maka new facts akan diset ke true dan kemudian conclusion tadi yang belum ada ditambahkan ke dalam facts. Di sini mengapa di new facts dibuat atau diinisialisasi menjadi true itu agar iterasi dapat dilanjutkan. Kemudian di sini pada baris ke-12 hingga 17 terdapat rules, yang dimana rules ini terdiri dari premise dan juga conclusion. Seperti yang dapat kita lihat bahwa di sini terdapat premise yaitu demam dan sakit kepala, maka conclusion adalah flu. Demam dan batuk, conclusion COVID-19. Premise flu, conclusion istirahat. Kemudian premise COVID-19, conclusion isolasi. Kemudian di sini pada baris ke-19 terdapat facts sama dengan demam dan sakit kepala. Jadi untuk di source code ini dapat dilihat bahwa facts yang kita punya itu demam dan sakit kepala. Sehingga pada baris ke-21 dan 22 result sama dengan forward chaining, facts, rules, dan print fakta terinferensi, yaitu di print dengan tambahan nilai dari result itu sendiri. Jadi di sini untuk cara kerja sistemnya adalah berdasarkan facts yang kita punya sekarang yaitu demam dan sakit kepala, itu akan dilakukan forward chaining dengan rules yaitu premise dan conclusion yang ada, sehingga nanti menghasilkan result akhir dengan menjalankan ini fungsi forward chaining yaitu facts dan rules sebagai parameternya. Jadi di sini sudah saya run, maka dapat dilihat di sini bahwa hasilnya adalah fakta terinferensi demam, sakit kepala, flu, dan juga istirahat. Ini didapat dikarenakan berdasarkan baris ke-12 hingga 17 di bagian rules terdapat pada premis demam dan sakit kepala itu menghasilkan conclusion flu, maka flu tadi yang merupakan conclusion itu ditambahkan ke fakta pada baris ke-8. Kemudian juga dikarenakan demam dan batuk, di sini batuk tidak merupakan fakta, maka baris ke-14 di skip, kita lewatkan. Kemudian pada baris ke-15 terdapat flu sebagai premis, kemudian conclusionnya istirahat. Dikarenakan flu tadi sudah dimasukkan ke dalam fakta, maka istirahat yang merupakan conclusion juga dimasukkan ke dalam fakta. Kemudian terakhir untuk baris ke-16 terdapat COVID-19 sebagai premis,
dengan conclusion isolasi. Dikarenakan tadi COVID-19 tidak ditambahkan ke dalam fakta, maka baris ke-16 dapat kita lewatkan. Sehingga dapat dilihat bahwa hasil akhirnya terdapat demam, sakit kepala, flu, dan istirahat sebagai fakta. Sekian untuk bagian 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk source code di bagian kedua, yaitu dengan judul klasifikasi review restoran untuk menentukan sentimen menggunakan algoritma support vector machine dengan teknik AI yang diambil yaitu learning dengan algoritma support vector machine atau SVM. Jadi di sini pada baris pertama terdapat import pandas SPD, yaitu mengimpor library pandas atau dengan alispd yang akan digunakan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel. Kemudian pada baris kedua terdapat import numpy SNP, yang dimana dia akan mengimpor library numpy yang akan digunakan untuk operasi numerik serta manipulasi array. Kemudian pada baris ketiga terdapat from sklearn.featureextraction.text import tfid vectorizer, itu merupakan alat dari scikit-learn atau sklearn itu untuk mengubah teks menjadi fitur numerik berdasarkan tfidf, atau di mana tfidf itu merupakan term frequency inverse document frequency. Kemudian pada baris keempat sama berdasarkan sumber yaitu scikit-learn, itu terdapat from sklearn.model-selection import train test split. Ini mana di sini berfungsi untuk mengimpor fungsi pembagi dataset menjadi latihan dan uji. Pada baris kelima, from sklearn.svm import svc, yang dimana dia berfungsi untuk mengimpor model support vector classifier dari library scikit-learn. Kemudian pada baris ke-6, from sklearn.metrics import accuracy score classification report, dia berfungsi untuk mengimpor fungsi evaluasi model berupa akurasi dan laporan klasifikasi. Kemudian pada baris ke-8 terdapat data sama dengan pd.readcsv restoran reviews.csv, di mana dia di sini berfungsi untuk membaca file CSV yang berisi data review restoran dan memuatnya ke dalam data frame menggunakan PD atau dari pandas. Di sini yang dibaca itu merupakan file yang bernama restoran reviews dengan tipe file CSV. Kemudian pada baris ke-9 terdapat reviews sama dengan data review.values, yang artinya berfungsi untuk mengambil kolom review dari dataset untuk menyimpannya dari ke array review. Kemudian pada labels data like.values, ini mana dia mengambil data dari kolom like yang berisi label 0 tidak disukai dan 1 disukai dan menyimpannya sebagai array labels. Pada baris ke-12 terdapat import RI yang berfungsi untuk mengimport modul RI yang digunakan untuk manipulasi teks dengan ekspresi reguler. Kemudian pada baris ke-13 terdapat import NLTK, yang dimana NLTK itu sendiri adalah Natural Language Toolkit, yang dimana merupakan suatu library Python untuk pemrosesan bahasa alami. Pada baris ke-14 dari Natural Language Toolkit juga, yaitu from nltk.corpus import stopwords, yang dimana dia akan berfungsi untuk mengimpor daftar kata-kata umum yang sering diabaikan seperti the, is, dan lain-lain. Kemudian pada baris ke-15 from nltk.stem import porter stemmer, yang dimana dia berfungsi untuk mengimpor porter stemmer, yaitu alat untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Kemudian pada baris ke-17 terdapat nltk.download stopwords, yang dimana dia akan mengunduh daftar stopwords dari pustaka library NLTK. Kemudian pada baris ke-18 stemmer sama dengan porter stemmer, dia berfungsi untuk membuat objek stemmer yang akan digunakan untuk stemming kata-kata. Pada baris ke-19 stopwords sama dengan set stopwords.words English, itu berfungsi untuk menyimpan stopwords bahasa Inggris dalam bentuk set agar pencarian lebih efisien. Pada baris ke-21 terdapat def preprocess text,
yang dimana dia bertugas untuk memproses teks dengan langkah yaitu seperti pada baris ke-22, teks sampai dengan re.sub yaitu berfungsi untuk menghapus karakter selain huruf dan menggantinya dengan spasi. Kemudian pada baris ke-23, teks sama dengan text.lower yang akan mengubah semua huruf menjadi kecil. Pada baris ke-24, teks sama dengan text.split yang akan memecah teks menjadi list kata. Lalu pada baris ke-25 terdapat stammer.stemWord for word in text if word not in stop words, dimana dia akan melakukan stemming dan menghapus stop words. Dengan pada baris ke-26 return.joinText, dia akan menggabungkan kembali kata-kata hasil preprocessing menjadi satu string. Kemudian pada baris ke-28 proses reviews itu diisi dengan hasil dari preprocess review for review in reviews, dimana dia akan berfungsi untuk memproses semua review menggunakan fungsi preprocess. Pada baris ke-30 tfidf sama dengan tfidf vectorizer dengan max features 1000. Dia akan menginisialisasi vektorisasi tfidf dengan maksimal 1000 fitur. Kemudian di sini pada baris ke-31 terdapat x sama dengan tfidf.fitTransform processed reviews to array, di mana dia akan mengubah teks menjadi vektor numerik tfidf dan mengubahnya menjadi array. Pada baris ke-32 terdapat y sama dengan labels yang akan menyimpan labels itu ke dalam variabel y. Pada baris ke-34 terdapat xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split, xy test size 0,2, random state 42. Dia akan membagi dataset menjadi data latih dan uji, dan dengan proporsi 80-20 dapat dilihat dari test size itu 0,2 dan juga seed acak yaitu 42. Kemudian pada baris 36 terdapat model sama dengan SVC, kernel sama dengan linear, yang dimana dia akan membuat model support vector classifier yaitu SVC itu tadi dengan kernel linear. Kemudian pada baris ke-37 model.fit xtrain ytrain, dia akan melatih model dengan data latih sesuai dengan namanya sendiri, yaitu di sini train, jadi digunakan untuk data latih. Kemudian pada baris 39 terdapat ypred sama dengan model predict xtest, di mana dia akan digunakan untuk memprediksi label dari data uji. Nah, data uji sendiri itu dapat dilihat bahwa xtest. Pada baris ke-40 terdapat print akurasi, yaitu dilanjutkan dengan akurasi score ytest, ypred, di mana dia akan mencetak akurasi dari model. Pada baris ke-41 terdapat print classification report ytest, ypred, di mana dia akan mencetak evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score. Pada baris ke-43 terdapat def predict sentiment text, yaitu yang terdiri dari proses teks, di mana proses teks itu akan memproses teks input. Pada baris ke-45 terdapat vektor sama dengan tfidf.transform proses teks to array, di mana dia akan mengubah teks menjadi vektor tfidf. Kemudian terdapat prediction yang diisi dengan model.predict vector yang akan melakukan prediksi label. Dan kemudian 47 terdapat return positif if prediction sama dengan 1, dan yang lainnya selain prediction sama dengan 1 itu diisi dengan negatif. Kemudian pada baris ke-49 terdapat print line yang diawali dengan /n atau new line, yaitu prediksi contoh. Pada baris ke-50 terdapat print review, the burger was amazing, dilanjutkan dengan tanda panah, di mana di sini akan melakukan uji coba dengan suatu input, yaitu jika the burger was amazing maka apa hasil yang didapat. Itu dapat dilihat di sini bahwa predict sentiment the burger was amazing, yang akan dimana dia mencetak hasil prediksi untuk review ini, review the burger was amazing. Kemudian pada baris ke-51 terdapat print review worst experience ever, yang dimana dia akan kembali memprediksi
untuk review dengan kata-kata worst experience ever. Kemudian di sini saya akan menjelaskan output yang didapat dari saat kita menjalankan klasifikasi review.py ini. Jadi di sini terdapat akurasi sama dengan 0,76, yang berarti akurasi model adalah 76%. Yaitu dari 200 data uji, dapat lihat di sini 200, maka sebanyak 152 prediksi kurang lebih itu benar. Kemudian di sini untuk terdapat 0 dan 1, yaitu untuk menunjukkan performa model dalam prediksi dua kelas, yaitu kelas 0 atau review negatif, dan kelas 1 yaitu review positif. Dimana pada kelas 0 atau 0 terdapat presisi yaitu 0,71, yaitu dengan recall 0,84, dimana presisi ini artinya dari semua review yang diprediksi negatif, 71% benar-benar negatif hasilnya. Kemudian untuk recall itu dari semua review yang negatif, 84% dari semua review negatif itu berhasil dikenali oleh model. Kemudian di sini terdapat F1 score yaitu 0,77 atau 77%, itu merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall. Dengan support 96, yaitu dimana support ini berarti jumlah review negatif yang sebenarnya di data uji. Jadi di data uji itu terdapat 96 review negatif. Kemudian untuk kelas 1 atau review positif itu dengan presisi 0,83, yaitu dari semua prediksi positif 83% hasilnya memang positif. Kemudian 0,68 buat recall, yang dimana artinya dari semua review yang positif hanya 68% yang dideteksi oleh model. Kemudian untuk F1 score-nya memiliki 0,75 dengan support yaitu 104, atau terdapat 104 data uji yang review positif. Kemudian di sini dengan overall ya, untuk akurasi, micro average dan weighted average ini merupakan overall, yaitu dengan akurasi senilai 0,76, dengan micro average dengan precision 0,77, recall 0,76, dan F1 score 0,76. Dimana di sini 200 ini itu merupakan total dari keseluruhan data kelas 0 dan juga kelas 1, dimana di sini terdapat 96 untuk negatif dan 104 positif. Kemudian terdapat weighted average yaitu dengan precision 0,77, recall 0,76, F1 score 0,76, dan support sama dengan 200. Di sini untuk penjelasan akurasi itu adalah jumlah total prediksi yang benar dibagi seluruh data. Kemudian terdapat micro average yang merupakan rata-rata dari masing metrik per kelas. Kemudian yang terakhir weighted average yang merupakan rata-rata yang mempertimbangkan jumlah data per kelas. Dimana di sini untuk prediksi contohnya dapat dilihat bahwa dengan input "The burger was amazing", model berhasil memprediksi bahwasannya itu merupakan review positif. Dan jika kalimatnya merupakan worst experience ever, maka di sini dapat lihat bahwa model berhasil memprediksinya sebagai review negatif. Sekian video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih.